Halo teman-teman, selamat sore. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada sore hari ini saya mampu membuat suatu video di mana video ini merupakan tugas yang diberikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Nasiruddin MSI MPD. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju ke zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Rika Humaira. Saya merupakan mahasiswi pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga pada prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Toto Chan. Mungkin terlalu terang. Nah, buku ini berjudul Toto Chan. Buku ini merupakan buku atau novel pendidikan yang novel ini berasal dari negeri Sakura atau yang biasa kita kenal dengan negara Jepang. Kemudian novel ini diadaptasi atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita akan mulai dari siapa penulis buku ini. Nah, buku ini judul asli buku ini ialah Toto Chan, The Little Girls at the Window. Nah, buku ini ditulis oleh seorang dari negeri Sakura yang bernama Tetsuko Kuroyanagi. Kemudian buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia di Jakarta. Nah, buku ini kira-kira tebal halamannya sebanyak 293 dengan jumlah bab ada 28 bab cerita. Kemudian saya akan menceritakan atau mereview buku ini secara garis besar tentang bagaimana metode atau media pembelajaran yang digunakan dalam buku ini. Sedikit bercerita bahwa buku ini menceritakan tentang ada seorang murid atau seorang siswa yang bernama Toto Chan. Nah, Toto Chan ini merupakan salah satu murid yang sangat cerdas. Kemudian bisa dikatakan bahwa Toto Chan merupakan suatu murid yang sangat aktif. Kita semua tahu bahwa dunia anak-anak merupakan dunia yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dalam pemikiran mereka. Tidak terkecuali Toto Chan ini. Nah, ketika di sekolah, Toto Chan itu dianggap sebagai seorang yang aneh. Mengapa demikian? Seperti kita kembali kepada judulnya, The Little Girls at the Window atau Gadis Cilik di Jendela. Mengapa demikian? Karena di buku ini menceritakan bahwa Toto Chan itu ketika di kelas dia sering dia sering apatis atau dia sering tidak memperhatikan gurunya dan dia lebih cenderung untuk memperhatikan jendela. Karena ketika dia memperhatikan jendela, ketika dia berada di depan jendela, kemudian dia melihat dunia luar, di mana dunia bukan di dalam kelas. Ketika ia sedang belajar, akan banyak pertanyaan yang muncul di benaknya, seperti mengapa daun itu bergoyang, kemudian mengapa mobil itu bisa berjalan, kemudian mengapa mobil itu bannya ada 4 sedangkan motor bannya hanya 2. Nah, hal-hal sedemikian dipertanyakan oleh Toto Chan kepada gurunya, sehingga gurunya menganggap bahwa Toto Chan merupakan seorang anak yang nakal karena dia tidak memperhatikan guru yang pertama, kemudian yang kedua dia banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menurut ibu guru itu merupakan pertanyaan yang tidak masuk akal. Kemudian Toto Chan dikeluarkan dari sekolah karena dianggap sebagai seorang anak yang aneh. Setelah itu, ketika Toto Chan dikeluarkan dari sekolah, Toto Chan didaftarkan ke sekolah lain oleh orang tua Toto Chan. Sebagai orang tua tentunya sangat mendukung apa yang
menjadi tujuan atau prioritas seorang anak. Sama halnya seperti orang tua Toto Chan. Ketika Toto Chan di sekolah dianggap sebagai anak yang aneh, orang tuanya justru menganggap bahwa Toto Chan merupakan sebuah anak yang cerdas. Oleh karena itu, Toto Chan disekolahkan di sebuah sekolah swasta, di mana di dalam sekolah itu kurikulum pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang digunakan di sekolah itu sangat humanisme, atau bisa kita katakan bahwa sangat memanusiakan manusia. Seperti yang kita tahu dewasa ini, bahwa banyak sekali dunia pendidikan itu yang tidak humanisme atau tidak memanusiakan manusia. Kita mengetahui banyak sekali guru-guru ataupun bahkan pengajar-pengajar yang sering memenjarakan anaknya dalam sistem pembelajaran, seperti memaksa anak untuk harus berpikir seperti apa yang difikirkan oleh si guru tersebut. Dengan kata lain, bahasa lain, saya menganalogikan bahwa mungkin guru tersebut ingin menjadikan anak-anak didik itu seperti mesin fotokopi, dimana ketika kita fotokopi, hasil yang keluar itu sangat mirip atau sangat sesuai, sangat jiplak dengan apa yang kita fotokopi. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang bisa mengakibatkan adanya pembelajaran yang tidak humanis. Kemudian akhirnya ketika Toto Chan ini disekolahkan di sekolah tersebut, Toto Chan sangat betah. Mengapa demikian? Poin yang pertama yang ada dalam buku ini ialah sekolah ini sangat mengemas pendidikan yang menarik, di mana mereka menjadikan alam bebas sebagai pembelajaran mereka. Di sekolah ini ruang-ruang kelas itu menggunakan gerbong-gerbong kereta yang bekas. Ketika banyak persekolahan yang berlomba-lomba untuk mendesain bangunan sekolah yang bagus, full AC dan sebagainya, sekolah ini malah menggunakan gerbong-gerbong kereta yang bekas yang tidak digunakan untuk menjadikan ruang kelas agar ruang kelas tersebut lebih menarik. Kemudian di dalam pada sekolah ini saya sangat takjub dengan metode yang digunakan di sekolah ini. Mengapa demikian? Karena di sekolah ini tidak sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Ketika sekolah-sekolah pada umumnya menentukan jadwal pembelajaran di setiap harinya, semisal contoh, ketika kita di Indonesia, hari Senin pembelajarannya ada IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Kemudian di hari Selasa ada Matematika, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. Tapi di sekolah Toto Chan tidak ada jadwal pembelajaran seperti itu. Jadi ketika anak-anak pergi sekolah, mereka akan bersuka cita untuk memilih apa yang hendak mereka pelajari. Jadi di sekolahan Toto Chan itu ketika mereka masuk sekolah, pembelajaran itu terserah oleh peserta didik. Ketika hari Senin kemudian ada 10 siswa yang masuk, kemudian ada siswa yang pengen belajar seni, maka mereka akan dialihkan ke pembelajaran seni. Kemudian ketika ada siswa yang pengen belajar bahasa Inggris, maka mereka akan dialihkan kepada pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian ketika ada yang ingin belajar matematika, maka mereka akan dialihkan kepada pembelajaran matematika. Nah, pendidikan semacam ini menurut saya lebih humanis karena pembelajaran itu terserah oleh apa yang dimau oleh peserta didik. Saya pernah mendengar satu pepatah bahwa ilmu ketika diberikan kepada hati yang tidak siap, maka tidak akan sampai kepada pemikirannya. Nah, ketika kita menuangkan ilmu itu kepada hati yang siap dan pemikiran yang siap, maka insya Allah apa yang akan disampaikan berguna ke depannya. Seperti yang dilakukan di sekolah Toto Chan. Ketika muridnya ingin belajar bahasa Inggris, maka mereka akan diajari bahasa Inggris. Ketika mereka siapnya pembelajaran seni, maka mereka akan dialihkan kepada pembelajaran seni. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab ada banyak metode-metode yang digunakan. Salah satunya adalah metode dan pendekatan yang digunakan. Salah satunya ialah pendekatan humanistik atau pendekatan di mana pendekatan yang dilakukan ialah memanusiakan manusia atau menganggap bahwa murid ialah manusia dan memiliki keterbatasan tertentu.
Seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa dalam pembelajaran bahasa Arab, pendekatan-pendekatannya ada salah satu namanya pendekatan humanistik atau pendekatan humanis, di mana pendekatan itu seorang pengajar menganggap siswa adalah seorang manusia yang memiliki pemikirannya masing-masing. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab yang ada di Indonesia, problematika yang paling mendasar ialah kurangnya minat pembelajaran anak-anak pada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kurangnya minat anak-anak dalam pembelajaran bahasa Arab ialah yang pertama, kurangnya pendekatan yang menarik atau metode yang menarik dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, mungkin kurikulum atau metode atau pendekatan yang digunakan di sekolah Totocan bisa kita adaptasikan atau kita implementasikan ke dalam pembelajaran kita di Indonesia ini. Namun yang menjadi kendala ketika kita menerapkan pembelajaran seperti itu, yang menjadi kendala yang paling utama ialah SDM dan kurikulum atau kurikulum pembelajaran yang ada di negara kita, karena kita mengetahui bersama bahwa pembelajaran bahasa Arab hanya diadakan satu kali dalam satu minggu, dan satu kali pertemuan itu hanya dilakukan sekitar 60 menit. Nah, baik teman-teman, kan di bukunya Totocan ini guru-gurunya itu memperbolehkan siswanya untuk belajar apapun yang diinginkan. Saya ambil contoh ketika dalam pembelajaran bahasa Arab, mungkin ketika anak contoh di pembelajaran kelas 1 madrasah kelas 1 SD. Pembelajaran yang dilakukan oleh anak kelas 1 SD itu ada bab ta'aruf, kemudian mengenal warna, kemudian mengenal nama-nama hari, nama bulan, dan sebagainya. Mungkin saja saya beropini dan berpendapat bahwa mungkin bisa saja kita menerapkan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah Totocan dalam pembelajaran bahasa Arab. Contoh, ketika anak-anak belajar bahasa Arab, kita akan menanyakan kepada mereka, hari ini mau belajar apa? Anak-anak mau belajar apa? Mau belajar warna, mau belajar ta'aruf, mau belajar hari, atau belajar menghafal nama-nama bulan? Kita memberikan pilihan itu kepada siswa, sehingga ketika mereka memilih pengen belajar ini aja Bu, nah itu berarti bahwa mereka lebih tingkat kepingintahuan mereka itu ada pada pembelajaran yang itu. Contoh, ketika mereka ingin belajar tentang nama-nama bulan dalam Islam atau dalam bahasa Arab, maka bisa kita kemas pembelajaran itu dengan metode yang menarik, semisal dengan metode Gina. Banyak sekali nyanyian-nyanyian tentang hari yang sering familiar kita dengar. Contohnya seperti Asyhurul Arabiyyah hiya al-Muharram Safar Rabiul Awal. Nah, nyanyian-nyanyian seperti itu atau metode-metode dan pendekatan-pendekatan yang lebih humanistik seperti itu akan menimbulkan semangat pada diri siswa untuk belajar lebih giat lagi pada pembelajaran tersebut. Oke, baik teman-teman, sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.